I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari semua berdiri bersama-sama, saudara. Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise. It's only by your grace that I could live. It's only by your grace that I could live today. It's only that I could live today. Forever I will praise your name. Shout haleluya. Kami sembah Tuhan. Ya rala basandara lama. Ya rala baralamu. Terima kasih Tuhan. Ya rabasere beralama. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ya rabasere rabara. Ya rabasanara lama. Ya la bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Kurra bala 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 bala. Mari buka kedua tangan saudara. Rasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Sembah dan puji Dia. Buka hati dan roh saudara. Penuhi tahta Tuhan dengan pujian saudara. Sembah
sembah. Jamah setiap kami Tuhan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Yesus, yang putus asa mendapat pengharapan yang baru. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan, mari angkat kedua tangan saudara di hadapannya. Dia Sang Raja. Sembah dan kami sembah Engkau Yesus Raja. Kami muliakan Engkau Tuhan Sang Raja. Sekali lagi sambil angkat kedua tanganmu di hadapannya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Sembah, Sang Raja. Mari tepuk tangan yang panjang bagi Yesus Kristus. Siapa nama Raja kita, penolong kita, pembebas kita, penyelamat kita. Katakan Jesus. Haleluya. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Sikenu, El Shaddai, El Gibor, Almighty God. Siapa namanya? Siapa nama yang berkuasa? Haleluya. Sampaikan pesan Natal malam ini buat setiap kami dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Lukas 1 ayat 30 berkata demikian. Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, kepada Maria, jangan takut. Pesan Tuhan yang sama juga Tuhan tujukan kepada kita berita ini, yaitu jangan takut. Ucapkan bersama saudara tiga. Kurang keras. 2, 3. Coba lihat kanan kirimu sebentar, katakan. Lebih nyaring lagi, katakan. Jangan takut. Hari-hari ini ada banyak berita dan keadaan yang menakutkan. Dan hari ini tanggal 24 Desember 2012. Kalau Anda ingat saudara, 3 hari yang lalu, tanggal 21 Desember 2012, diramalkan oleh suku Mayan bahwa akan terjadi kiamat, saudara-saudara. Itu sebabnya begitu banyak orang ketakutan. Bahkan saya mendapat berita tentang agenda mereka.
Para UFO katanya akan datang membuat kiamat, saudara. Dan rupanya ada jadwal kiamatnya, saudaraku. Saya coba bacain. Jam 7 pagi sampai jam 9 jadwal kiamatnya adalah hujan lebat. Jam 9 sampai jam 12 tsunami, bukan tsunami, saudaraku. Jam 12 sampai jam 1 jadwal katanya adalah istirahat makan siang. Capek, saudara. Dari jam 7 pagi. Jam 1 sampai jam 3 katanya gunung meletus. Jam 3 sampai jam 5 katanya petir dan halilintar. Jam 5 sampai jam 7 katanya bumi akan retak. Jam 7 sampai jam 8 acaranya adalah door prize. Pembagian hadiah katanya. Jam 8 sampai jam 9 meteor jatuh. Tapi jam 9 sampai jam 10 doa bersama, saudaraku. Lalu jam 10 ke atas pesta bersama-sama katanya. Nah, saudara-saudara sekalian, berita Natal buat kita malam ini, jangan takut. Kata bersama saya tidak boleh takut. 2, 3. Mengapa kita tidak perlu takut? Kembali pada Lukas 1 ayat 30. Jangan takut hai Maria. Kenapa? Alasannya. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Sebab engkau beroleh apa? Kasih karunia di hadapan Allah. Saudara-saudara, setiap kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Kenapa? Sebab Tuhan sudah menyediakan baik kepada Maria, tetapi juga kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita akan memperoleh kasih karunia, anugerah, grace, favor yang luar biasa daripada Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lukas 1 ayat 30 dalam sebuah terjemahan NIV Bible. But the angel said to her, do not be afraid, Mary, you have found favor with God. Engkau mendapatkan, menjumpai favor dari Tuhan, anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Saudara-saudara, agar kita bisa berjalan dalam kemuliaan Tuhan, kita harus perlu hidup dalam kasih karunia atau grace atau favor yang dari Tuhan. Saya beri judul khotbah malam ini adalah kasih karunia Tuhan. Kata bersama saya 2, 3. Kasih karunia Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak orang bicara tentang kasih karunia, tapi sebetulnya tidak mengerti apa sesungguhnya definisi daripada kasih karunia tersebut. Nah, ternyata kita akan belajar ada 4 saja. Saudara mau 4 atau 400? Hah? 4 atau 400? 4 saja. Mari kita lihat. Yang pertama, Lukas 1 ayat 31. Dilanjutkan. Setelah malaikat Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut. Kenapa? Karena ada favor Tuhan, ada anugerah Tuhan. Kenapa? Saudara, lihat ayat 31. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia siapa? Yesus. Katakan Yesus. 2, 3. Yesus. Tahukah saudara-saudara apa arti daripada kasih karunia? Kasih karunia yang pertama adalah Yesus itu sendiri. Tahukah saudara bahwa kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka itu ibarat saudara mendapatkan master key. Kata bersama saya, master key. 2, 3. Sebuah kunci yang menjadi master untuk bisa membuka setiap pintu-pintu yang tertutup. Baik itu pintu keselamatan, karena Yesus berkata, aku adalah jalan, aku adalah pintu. Saudara-saudara, baik itu pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu apapun juga yang sedang kau hadapi dan kau perlukan. Kalau saudara menerima anugerah Tuhan, yaitu Anda menerima Yesus sendiri, percayalah hidup kita akan penuh dengan segala yang terbaik daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Saudara-saudara, hari ini kalau saudara datang, engkau belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah hatimu, terimalah dia. Atau saudara sudah lama mundur dari Tuhan, hari ini juga terimalah anugerah yang terbesar, itulah Yesus sendiri. Saudara, kalau hari ini kita bisa percaya Yesus,
Ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anugerah. Katakan anak kepada sama saya, anugerah. 2, 3. Saudara, lihat berapa banyak orang hari ini menolak Yesus. Bahkan saya mendengar berita di Amerika saja, saudara, di New Jersey, orang membagi traktat penginjilan, saudaraku, tentang Yesus, langsung dimasukkan penjara. Di LA, saudara-saudara, orang buat sebuah Bible study atau komsel atau family altar di rumah, tiba-tiba kena tiket. Saudara, ini bukan negara yang seperti di Timur Tengah, di Amerika sedang terjadi. Bahkan ada di Texas, saudaraku, orang yang anak-anak yang cheerleader dalam acara olahraga sekolah mereka menyebut go Jesus, langsung diperkarakan, saudaraku. Saudara-saudara, Amerika sedang banyak yang meninggalkan Yesus. Tapi kalau saudara dan saya hari ini membuka hati bagi Yesus, percayalah dia adalah anugerah yang terbesar dalam hidup saudara. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Apalagi orang Madura. Di Indonesia banyak orang Madura masih menolak Yesus. Di survei apa penyebabnya orang Madura masih banyak mengeraskan hati, tidak mau menerima Yesus. Karena ternyata orang Madura susah kalau hari Natal. Kalau mereka nyanyi waktu candlelight, mereka susah nyanyinya. Dan mereka akan nyanyi, lam malam kudus, nyi sunyi senyap, katanya. Tang bintangmu. Kalau kita bisa hari ini menerima Yesus, ini anugerah yang terbesar, yang tiada bandingannya. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Saudara-saudara, mungkin kau berkata, pendeta, hidupku sudah terlalu hancur, hidupku sudah terlalu rusak, saya sudah terlalu bobrok, apakah Tuhan mau terima saya? Dengar, ada kabar baik. Tangan Yesus terbuka lebar. Sehancur dan serusak apapun kita, percayalah, tangannya mengasihi saudara. Katakan amin, syukur. Asal kita mau datang kepada dia. Satu hari, saudara-saudara, di Iran, ketika akan dibangun sebuah istana di Iran, yaitu di Teheran, saudara. Apa yang terjadi? Pemborongnya sudah merencanakan. Zaman itu, saudaraku, masih ditemukan baru awal cermin yang ditemukan oleh orang. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Pemborongnya mulai order supaya sebuah cermin yang besar bisa dipasang di istana yang ada di Teheran itu, di Iran. Dan mereka pesan dari Italia. Dan saudara-saudara, waktu dikirim melalui ekspedisi yang masih sederhana sekali waktu itu, saudara. Ternyata begitu dibuka kiriman cermin itu, semua kecewa. Kenapa? Karena cermin yang dari Italia tiba di Iran sudah hancur, pecah, berkeping-keping. Dan melihat itu, saudara-saudara, akhirnya mereka sedih, kecewa, dan akhirnya saudara mereka berencana untuk membuang cermin itu. Tapi tiba-tiba ada seorang yang merupakan arsitek daripada yang membangun daripada istana itu berkata, stop, ini jangan dibuang. Lalu mereka berkata, apa gunanya? Ini sampah, cerminnya udah pecah berkeping-keping. Buat apa? Izinkan aku yang terima. Aku mau kerjakan sesuatu. Dan Anda tahu, saudara-saudara, akhirnya arsitek ini dengan tangannya yang ahli, dengan tangan seorang yang punya jiwa seni, dia bangun dari cermin kaca yang sudah pecah itu, dibangunlah sebuah mosaik. Sebuah, saudara-saudara, mosaik yang terbuat dari kaca yang pecah. Dan Anda tahu ternyata begitu selesai, semua orang sampai Raja Iran sangat kagum dan kaget. Karena dari cermin yang pecah, ternyata bisa dibuat sebuah karya seni yang ajaib. Dan sampai hari ini, mosaik itu masih terkenal di seluruh dunia. Bahkan setiap kali orang ke museum yang ada di Iran, sayangkan, inilah mosaik yang pertama yang terbagus, yang merupakan hasil dari kaca yang pecah. Saudara mungkin lihat latar belakang kita. Coba kita tepuk tangan dulu untuk para tim dekorasi yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, dan haleluya. Kerja keras, saudaraku. Anda tahu, seperti kaca cermin yang pecah, tapi yang bisa memulihkan hanya salib Kristus. Saya dulu hancur, saudara mungkin dulu juga hancur. Tapi kalau hari ini kita menerima Yesus, itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Apa arti kasih karunia? Yang kedua, kasih karunia adalah kemampuan untuk mengerjakan kehendak Tuhan.
Sebuah kemampuan yang Tuhan berikan baik kepada Maria dan kepada setiap kita yang percaya kepada Yesus. Untuk apa, saudaraku? Kasih karunia ini membuat Maria bisa menerobos setiap tantangan yang datang. Saudara, kalau Anda bayangkan, Anda renungkan dalam kisah Natal, tidak mudah yang dihadapi Maria. Saya tahu juga saudara berkata, pendeta hidupku susah, banyak pergumulan. Betul, tapi saudara tetap Tuhan berkata, jangan takut. Karena Tuhan sediakan anugerahnya, kemampuan untuk kita mengerjakan setiap kehendak Tuhan. Katakan amin. Saudara lihat, Yusuf sudah berkeputusan menceraikan Maria. Tapi Anda tahu saudaraku, anugerah Tuhan sendiri yang bekerja. Yusuf didatangi oleh malaikat dalam mimpi. Jangan kau ceraikan Maria. Ambil Maria sebagai istrimu. Lihat, kalau kita mau taat dalam kehendak Tuhan, ternyata bukan kita sendiri yang bekerja, tapi ada anugerah tangan Tuhan yang tak kelihatan tapi nyata akan bekerja, menolong dan memampukan saudara mengerjakan kehendak Tuhan. Katakan amin. Yusuf dan Maria bisa lolos dari rajaman batu orang-orang yang di Nazaret. Kenapa? Karena anugerah yang meloloskan mereka dari bahaya. Bahkan Anda tahu di tengah-tengah semua penginapan di Bethlehem sudah penuh. Tapi masih tersedia sebuah kandang. Dan itu merupakan anugerah. Bahkan yang ajaib adalah ketika Raja Herodes merencanakan membunuh Yesus, bayi yang kelahir itu. Anda tahu saudaraku, tiba-tiba kasih karunia Tuhan yang memampukan akhirnya mereka, Yusuf dan Maria dan bayi Yesus bisa mengungsi ke Mesir sampai Raja Herodes itu mati. Walaupun akhirnya anak-anak bayi 2 tahun ke bawah dibantai habis. Tapi lihat, orang yang terima anugerah Tuhan, Tuhan bisa luputkan dari semua bencana dan malapetaka. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa? Lukas 1 ayat 37 masih berkaitan dengan peristiwa itu. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Sebab bagi Allah, apa bukan? Kayaknya belum percaya semua. Ulangi lagi 2, 3. Sebab, kata bersama saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata bersama saya, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Apapun tugas saudara, apapun beban saudara, percayalah bagi Yesus tidak ada perkara mustahil. Saudara, jangan remehkan kekuatan Tuhan. Bahkan kita orang Indonesia kadang-kadang merasa minder di Amerika. Bisa enggak ya aku berhasil? Saya mau beritahu, bersama Yesus, Tuhan bisa kerjakan perkara ajaib. Saudara, jangan rendahkan Indonesia. Indonesia saya percaya adalah negara yang dicintai Tuhan dan sedang dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Anda tahu, saudaraku, ternyata dikatakan penemu kaca spion mobil, itu juga ternyata adalah orang Indonesia. Ceritanya begini, saudaraku, penemu kaca spion itu ternyata asalnya adalah penemu aslinya adalah Prapto, asal Banyumas. Karena tahun 1908, Prapto dengan temannya yang bernama Yono, asli dari Kutoarjo, sedang mengendarai mobil zaman dulu yang tanpa kaca spion, menuju ke kota Solo. Dan setiap hendak melalui kendaraan yang lain, atau berbelok, saudara-saudara, lalu apa yang terjadi? Prapto teriak kepada Yono. Coba Yono, kamu lihat ke belakang. Sepi Yono, sepi Yono, sepi Yono. Dan Yono lihat ke belakang, oh sepi. Lalu kemudian saudara, apa yang terjadi? Dari kata-kata sepi Yono, disingkat Sepion. Untung temennya Suprapto namanya Yono, bukan Ateng. Kalau seandainya Ateng, nama cermin yang di tepi mobil saudara, namanya berbeda. Sepi Ateng, sepi Teng. Jangan remehkan Indonesia. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan bisa buat mujizat yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Bahkan Anda tahu saudara, Indonesia itu dahsyat. Kata bersama saya bangga jadi orang Indonesia. Melihat yang ngomong cuma beberapa, yang lain, no, Pak. Kata bersama saya bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu keren. Bayangin, Obama sekolah hanya 2 tahun di Indonesia bisa jadi presiden. Amin Rais sekolah S2 di Amerika
sampai sekarang tidak bisa jadi presiden. Kasihan deh lu. Hidup Indonesia. Saudara-saudara, kasih karunia adalah kemampuan untuk kita mengerjakan kehendaknya. Dan yang ketiga, apa arti kasih karunia? Yang ketiga, kasih karunia adalah kasih dan kebaikan yang kita terima. Ini adalah kasih karunia yang membuat saudara dan saya tetap menghadapi persoalan, tapi akan ada favor Tuhan yang khusus, akan ada kemudahan-kemudahan khusus. Dan saudara, Tuhan bisa membuat kita dicintai oleh orang-orang. Dan saudara-saudara, bahkan ternyata melalui kasih karunia Tuhan, kasih dan kebaikan, maka kita bisa menerima kebaikan dari orang. Walaupun sebagian orang akan iri melihat orang yang disertai Tuhan. Tapi percayalah saudaraku, ketika kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan menerima setiap kasih dan kebaikan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lukas 1 ayat 30 sekali lagi, saya baca dalam The Message Bible. Dikatakan begini, but the angel assured her, Mary, you have nothing to fear. God has a surprise for you. Kata bersama saya, surprise. Siapa mau terima surprise sebelum tahun 2013? Masih kurang 6 hari lagi, 7 hari ya. Siapa mau terima surprise? Siapa percaya Tuhan masih bisa buat kejutan yang luar biasa? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yusuf dan Maria tidak menduga ada surprise. Orang-orang Majus datang dari negeri yang jauh. Membawa apa? Emas, kemenyan, dan mur. Dan percayalah saudara, Tuhan bisa kirimkan berkat buat saudara dan saya ketika kita hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu, ibu saya, mama saya dari Indonesia BBM saya. Lukas tolong segera telepon. Segera bisa pakai FaceTime. Keren saudaraku. Mama saya bisa pakai FaceTime. Kenapa? Dia lihat, wah perlu iPad 3. Baru ngomong, mama pingin iPad 3. Ditelepon beberapa menit kemudian sama orang Bank BCA. Tante dapat undian hadiah, dapat menang, dapat iPad 3. Luar biasa saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Mama saya berkata gini, tolong FaceTime. Karena ada yang mau mama tanya. Setelah FaceTime, lalu dia tanya gini, dia bilang, beberapa hari ini, para pendoa syafaat mama di gereja, waktu berdoa kok lihat kamu sekeluarga, lagi gandengan tangan nangis sembahyang. Ada apa? Lalu waktu ditanya begitu, saya berkata, saya minta hikmat Tuhan, itu pasti Tuhan mengabulkan doa. Tapi semua oke kok Ma, saya bilang. Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Coba ceritakan. Ketika mama saya berkata, coba ceritakan. Seolah-olah di hati Tuhan mama ini, coba hitung berkat-berkatku yang aku berikan. Saudara, ternyata kalau kita hidup dalam kasih karunia, Tuhan bisa buat surprise. Saya jujur saudaraku, waktu saya lihat itu, saya ngomong, tiba-tiba Tuhan ingatkan beberapa favor Tuhan yang saya terima. Saya mau cerita buat saudara, tapi yang pasti jangan ada yang iri. Mudah ada yang amin. Amin. Favor Tuhan yang saya terima di akhir tahun sebelum 2013. Yang pertama, Yehuda terima rapot semua A. Tapi istri saya juga bisa masak. Itu anugerah favor. Favor Tuhan yang kedua yang saya terima. Anda tahu biaya isi pestol yang kami pakai biasa untuk pelayanan di luar kota dan sebagainya untuk mobil gereja. Tiba-tiba kami dapat surat diturunkan. Belum lagi yang ketiga. Kami terima surat lagi. Istri saya berkata, ini ajaib. Loh kenapa? Insurans kesehatan kami. Saudara tahu saya sebagai pendeta tempat ini saya bayar pajak full. Sehingga saya tidak bisa ambil bantuan pemerintah untuk insurans kesehatan. Saya bayar penuh saudaraku. Dan Anda tahu saudaraku, setiap bulan kami sekeluarga bayar $800. Hanya untuk insurans keluarga. Tapi kami terima surat bahwa ternyata Tuhan buat jalan. Dari $800 diturunkan $600 tiap bulan. Ajaib. Belum selesai. Sudah mulai bingung. Kok enak Pak? Saudara next akan terima anugerah.
surprise dari Tuhan. Anda tahu? Yang keempat, listrik gereja ini tadinya, saudaraku, 8 sen per kWh. Ternyata melalui cara Tuhan yang ajaib, bisa dapat cuman turun malah 6 sen per kWh. Lu kok banyak penurunan? Ajaib, I don't know. Yang kelima, bulan kemarin utang gereja kita mortgage yang kedua di bank lunas dalam nama Yesus. Dan yang keenam, wajahnya sudah mulai. Saudara tahu, jujur saya cerita, beban saya, salah satu beban yang terus tiap hari Tuhan tahu kami gandengan tangan sembahyang adalah apa? Selain yang lain, tapi salah satu adalah apa? Hutang gereja ini. Tadinya saudara, kami tidak mau berpikir mau ambil utang banyak, enggak mau. Saya punya iman tidak perlu utang, tapi ternyata Tuhan izinkan. Bayangin, gedung ini saudara kita beli 1,8 juta US dollar. Itu 1,8 juta sudah sekitar 18 miliar. Terus renovasi awalnya dihitung sekitar 900.000 US dollar. Enggak taunya setelah dibongkar membengkak jadi 2,5 juta. Sehingga total dengan yang lain-lain saudaraku 5,5 juta. Saudara, secara manusia tahun 2006 Desember kita kebakaran gedung di Juniper. Dan ternyata Tuhan buka jalan. Agustus 2007 kita settlement dapat gedung ini. Dan itu masa krisis. Tapi saya cerita sama saudara, kalau kita terima anugerah Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Dari awal 2002 gereja ini berdiri. Semua keuangan terbuka, kami hamba Tuhan hanya digaji, dan saudara-saudara semua Anda bisa lihat tiap minggu ada ditayangkan semua pemasukan rinci dan juga pengeluaran rinci, bahkan saldo awal. Dan ada Tuhan buat mujizat. 2007 waktu kita mau tanda tangan, dari kas gereja Tuhan terus buat pertambahan. Jemaat Tuhan gerakkan, menabur, sehingga akhirnya 2007 Agustus, saya masih ingat, kita punya uang cash 3,3 juta US dollar. Berapa itu Pak? Sudah, jangan dipikirin pusing nanti saudara. Tapi kita masih kurang. Kan 5,5 jadi kita masih kurang 2,3. 2,2. Saudara, akhirnya pinjem bank, mortgage pertama 1,5 juta. Masih kurang, membengkak renovasi. Harus tambah mortgage yang kedua. Yaitu saudara 400.000, 1,9. Lalu jemaat saudaraku, ada juga yang punya uang lebih, meminjam, menaruh ke gereja tanpa uang, tanpa bunga. Dan kemudian saudara, itu hampir 400.000. Itu 2009, kita mulai masuk gedung ini. Kita punya beban 2,3 juta. Anda tahu, saya cuman percaya akan Tuhan. Gereja ini kita melayani bukan untuk cari uang, tapi kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Yang ajaib saudara, ternyata sampai hari ini, mortgage kedua bulan lalu sudah lunas, mortgage pertama hanya sisa 870.000 US dollar. Tidak sampai 900.000. Saudara, dalam tempo dari 2009 sampai 2012, berkat Tuhan ajaib. Tanpa bantuan 1 sen pun dari pihak Indonesia. Semua hanya karena anugerah kita. Katakan amin. Saudara, dan yang ajaib, saya ini jujur, saudara, waktu itu kita ini tidak ada pilihan lain. Tidak banyak bank yang mau meminjamkan uang kepada gereja. Karena dianggap gereja itu adalah organisasi non-profit. Padahal yang selalu profit bersama Tuhan. Amin, saudara. Nah, Anda tahu, kena bunga 7,11. Cukup tinggi. Sementara sekarang bunga turun 3 atau 4%. Lalu apa terjadi, saudaraku? Itu untuk rumah biasa, tapi untuk komersial, saudaraku, untuk bisnis lebih tinggi 1%. Lalu kemudian tiba-tiba, saya ini sudah berkali-kali, saudaraku. Istri saya bilang kepada pihak bank, bunga turun, bisa nggak diturunkan bunga untuk gereja? Lalu dilihat berperjanjian, kami bayar 25 tahun, tapi dalam anugerah Tuhan saya percaya tahun depan akan lunas dalam nama Yesus. Tidak sampai 6 tahun lunas dalam nama Yesus. Katakan amin. Saudara, Anda tahu tiba-tiba ternyata saudaraku,
Kita baca 10 tahun terikat bunga. Jadi kalau sampai tahun pertama sampai tahun 10 nggak mungkin bisa berubah. Pihak bank berkata tidak mungkin bisa berubah. Nggak boleh berubah, tidak bisa turun, 7,11. Wah ya sudah, beberapa minggu yang lalu saudara, ada seorang pengusaha dari Indonesia datang ke New York, minta saya doakan, saya sharing firman, lalu kemudian setelah itu dia ngobrol dan tanya, gimana keadaan gereja di villa? Saya cerita anugerah Tuhan, bla 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 bla, terus kemudian dia tanya, saya cerita apa adanya, dia bilang, waduh, bunganya kok besar ya, 7,11. Coba minta sama bank pengurangan. Saya bilang terus terang, sudah kami coba Pak, kayaknya nggak bisa karena sudah berkali-kali. Tapi setelah itu saudara, kalimat itu coba. Kita kan sebagai anak Tuhan tidak pernah boleh berhenti menyerah. Katakan amin. Akhirnya saya bilang sama istri, coba ngomong sama orang bank. Kami cari orang bank yang petugas yang sama, ternyata sudah nggak ada. Karena sudah beberapa saat disability, kecelakaan di tempat kerja, hanya kerja di rumah, jadi digantikan petugas bank yang baru untuk nangani gereja kita. Dan akhirnya ditanya, boleh nggak? Lalu tiba-tiba gini, coba ya kami pelajari dulu, tapi kami mau coba lihat gedung gereja Anda. Oh silakan. Hari yang ditetapkan dia datang, saudaraku. Orangnya orang bule, keren, kayak James Bond yang baru, saudara. Datang dengan jas, saya masih ingat biru, saya tahu mahal Hugo Boss. Dan kami ajak lihat dari lantai 1, basement, lantai 2. Dan kemudian cuman begini kesannya, wow, gereja Anda terima berkat ya. Saya bilang, only by God grace. Kemudian gimana? Saya akan coba pertimbangkan, rundingan. Beberapa hari kemarin kita dapat berita, tanpa biaya kita diturunkan 2%. Dari 7,11 hanya sisa 5,5%. Tadinya cicilan tiap bulan 10.000 US dollar setiap bulan. Anda tahu hanya dengan bunga turun 2%. Mulai bulan depan kita hanya bayar minimum paymentnya itu hanya sisa 5.800. Bisa didiskon dengan bunganya setiap bulan didiskon 4.200. Itu duit semua tanpa campur salju, saudaraku. Dan saya percaya anugerah demi anugerah. Kita tidak hanya bayar minimum payment, tapi tiap kali ada berkat lebih, kita tambahin. Kita tambahin. Tahun depan, dalam nama Yesus. Atas anugerah Tuhan. Lunas dalam nama Yesus. Dalam anugerah Tuhan. Katakan amin. Pak, favor yang ketujuh apa? Ini yang terakhir, saudaraku. Yang ketujuh, lumayan. Rumah kami yang lama, sudah ada yang nawar harganya mulai bagus. Saya tak percaya Januari Tuhan pasti deal harga yang terbaik. Amin. Untuk apa? Saya sudah sepakat dengan istri. 10% dari penjualan rumah kami masukkan ke gereja. Sisanya kami buat untuk cepat melunaskan rumah yang baru. Dan Anda tahu saudara, anugerah. Dan saya percaya Tuhan yang sama bisa membuat setiap kita terima kasih dan juga kebaikan yang sama. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Saya nangis sama Tuhan. Habis ngomong sama mama saya, dengan istri saya dan sebagainya. Terus saya gini-gini, tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya saya terima favor Tuhan di akhir tahun ini? 7 lagi. Tuhan tiba-tiba jawab begini. Lihat hambaku, aku tidak pernah berhutang. Saudara, tahun depan 2013, sejak bulan April sampai bulan September, setiap bulan, kita akan punya acara Bethany Share Love. Bukan hanya Bethany berbahagia yang kita bagi sembako setiap akhir bulan untuk orang yang membutuhkan. Tapi kita akan bagi makanan gratis. Bukan hanya di depan gedung gereja kita. Tapi juga beberapa tempat-tempat, titik-titik orang-orang yang membutuhkan. Anda tahu kami baru ngomong dengan tim supaya dipersiapkan. Tuhan ngomong, lihat, kamu baru merencanakan, belum kau kerjakan saja. Aku Tuhan tidak pernah berhutang, menabur banyak, menuai banyak. Lebih meriah katakan haleluya. Dan ada pemberitahuan juga dalam anugerah Tuhan, tahun depan juga Tuhan sudah taruh. Ketika musim liburan anak-anak, saya tahu beberapa orang tua kesulitan karena sekolah libur.
Dan sudah cukup banyak yang minta kepada saya sebetulnya. Tapi yang lalu sudah kami masih doakan. Tapi tahun 2013 kita akan kerjasama dengan Pastor Bill Wilson Metro Ministry. Kita akan buka summer camp. Dan harganya kita akan coba nego supaya seringan mungkin. Dan jujur, kami akan siapkan tempat, fasilitas untuk tim mereka datang melayani. Untuk membantu anak-anak yang sudah orang tuanya kerja. Karena liburan sekolah. Dan saya di hadapan Tuhan sudah buat komitmen. Tidak ada 1 sen pun yang kita ambil dari pendaftaran itu. Semua kita akan taburkan ke pelayanan Metro Ministry Bill Wilson di New York. Karena mereka menjangkau orang-orang miskin. Dan Anda tahu Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Katakan haleluya. Dan yang menarik adalah begini saudaraku. Tuhan juga ngomong gini, nak, nanti kalau umumkan juga, kalau ada orang tua yang tidak punya duit, tidak mampu membayarin uang itu, suruh ketemu kamu, ngobrol, dan kalau memang betul-betul perlu ditolong, kasih mereka gratis. Dari wajahnya, saya mau gratis Pak. Kalau engkau mental tidak diberkati, tidak diberkati saudara. Yang keempat, yang terakhir, apa arti kasih karunia? Kasih karunia adalah yang keempat, bukan surat izin untuk berbuat dosa, tetapi kuasa untuk menang atas dosa. Yang setuju, katakan amin. Saudara-saudara, grace is not a license to sin, but the power to defeat sin. Ada banyak orang, saudara, hari-hari tidak seimbang, yang diajar cuma grace, anugerah, Nggak usah takut dengan penghukuman. Yang penting whatever you do, apapun yang kamu kerjakan, yang penting kamu hidup dalam anugerah, kamu pasti selamat. Hati-hati saudara. Kenapa? Coba lihat ayat yang terakhir. Matius 1 ayat 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Matius 1 24 25, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Lihat. Tetapi tidak bersetubuh, tidak hubungan seks dengan Maria, walaupun sudah jadi istri yang sah. Sampai Maria, melahirkan anaknya laki-laki, yaitu Yesus. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kalau Anda baca ini aneh sekali. Tidak ada larangan dari malaikat Tuhan, bahwa kalau kamu Maria, waktu kamu mengandung dari Roh Kudus, kamu waktu menikah, tidak lagi boleh hubungan seks sampai dia lahir, sampai Yesus lahir. Tidak ada. Tapi Anda tahu kenapa Yusuf dan Maria tidak mau hubungan seks. Karena dia tahu yang dikandung itu dari Tuhan Kudus. Dan saudara, setelah Yesus lahir, Maria dan Yusuf layaknya suami istri yang normal. Mereka juga punya banyak anak-anak yang lain. Tapi hasil Yusuf dan Maria. Tapi hanya Yesus yang merupakan karena Roh Kudus yang datang. Saudara, anugerah Tuhan bukanlah kesempatan untuk kita bebas berbuat dosa. Loh Pak, Yusuf dan Maria hubungan seks sebagai suami istri kan bukan dosa. Betul. Tapi Anda tahu ini menggambarkan apa? Waktu mereka bertunangan, tetap walaupun mereka sudah bertunangan, tidak boleh hubungan seks. Mereka jaga kesucian. Dan setelah menikah, mereka layaknya suami istri. Tapi saya yakin Yusuf dan Maria tidak pernah ada perselingkuhan. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan, kita meremehkan kasih karunia Tuhan, menggampangkan, makanya ada istilah cheap grace. Gampang, nggak usah takut dengan penghukuman. Kenapa? Karena begini so, grace selalu harus diikuti dengan truth, kebenaran. Dan kebenaran saudaraku, plus grace, akibatnya adalah glory of God, kemuliaan yang dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Karena bersama haleluya. Hari ini saudaraku, mari kita setelah terima anugerah, kita harus hidup dalam kesucian. Tinggalkan dosa. Tinggalkan semua kehidupan lama, saudara. Saudara, satu hari ada seorang nenek sedang melakukan pengisian kartu keimigrasian. Lalu nenek ini bingung karena pertanyaannya bahasa Inggris. Dan dia tanya sama suaminya yang ikut di sebelahnya, yang juga lagi mengadakan pengisian. Nenek ini tanya, "Kek, first name," dia baca dari kartunya, "middle name, date of birth," itu artinya nama depan, nama tengah, sama tanggal lahir ya kek ya? Lalu kakek itu berkata suaminya, "Iya," jawab sang kakek. Lalu tiba-tiba si nenek
agak grogi. Karena tiba pada kolom yang dia harus isi, tulisannya seks atau jenis kelamin. Lalu si nenek sambil malu-malu, dia berbisik sama suaminya, kakek. Kek, kalau seks dijawab apa? Lalu kakek juga membisikin, tulis saja, sudah jarang. Kehidupan seks kita harus kudus di hadapan Tuhan. Apa arti kasih karunia? Yang pertama, Yesus itu sendiri. Apa arti kasih karunia? Kemampuan untuk mengerjakan kehendaknya. Apa arti kasih karunia? Kasih dan kebaikan yang kita terima. Apa arti kasih karunia? Bukan surat izin untuk kita berbuat dosa, tetapi kuasa untuk menang atas dosa. Maria Magdalena, pelacur, diikat 7 roh jahat, ketemu Yesus, berubah hidupnya. Dia terima favor of God, anugerah Tuhan, tapi dia juga hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Siapa mau terima anugerah Tuhan di Natal 2011? Jangan takut, sebab telah tersedia anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.